Selanjutnya kita akan membuat di bagian pinggiran dari bajunya, itu akan kita beri warna kuning. Kembali kita gunakan pen tool terlebih dahulu, ikuti sketnya. Oke, ini ke bawah aja nggak apa-apa. Kemudian kita beri warna kuning sama seperti kalung. Nah, ini kan ada dua objek yang berpotongan. Bagaimana cara kita untuk menghapus objek di luar objek yang berpotongan? Di sini kan ada objek di luar objek bajunya, ini kita ingin hilangkan. Nah, caranya adalah kita klik keduanya dulu, terus kita bisa menekan Shift M yang ada di keyboard, atau bisa memilih tools Shape Builder Tools. Nah, untuk menghapusnya kita harus menekan atau sambil menahan Alt yang ada di keyboard, maka dia akan terhapus kayak gitu. Untuk mererase ini juga sama caranya, kita Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Nah, jadi kayak gitu. Ini untuk base-nya udah selesai. Kita akan menuju ke tahap shading. Ini merupakan tahap yang banyak sekali di request di Instagram. Gimana caranya untuk buat shadingnya, gimana cara buat highlight. Sekarang Mimin udah buat tutorialnya. Mimin harap bisa berguna dan tidak banyak lagi yang bertanya, karena sudah banyak banget konten yang Mimin buat yang tutorial untuk buat shading, tapi masih banyak juga yang bertanya. Jadi sekalian sekarang Mimin buatin videonya biar teman-teman bisa belajar lebih mudah di rumah kayak gitu. Oke, sekarang kita menuju ke tahap shading. Kita mulai dari bagian mukanya mungkin ya. Sebelum itu kita harus menentukan arah cahaya dulu. Mengilustrasikan sini adalah matahari atau sumber cahaya. Bisa juga mungkin dia bisa lampu atau sebagainya. Jadi nanti dia cahayanya akan datang dari sini. Nah, ini berguna untuk kita menentukan arah dari cahaya, dan kan menentukan di mana sih letak akan ada shadow dan juga highlight dari suatu objek. Kita langsung saja, karena di sini arah cahayanya dari sini, maka di bagian sini dia akan lebih gelap dan bagian sini dia akan lebih terang kayak gitu. Dan karena juga di bawah juga sini akan lebih gelap, di sini akan lebih terang. Jadi simpelnya seperti itu konsepnya. Oke, sebelum itu kita atur dulu di sini gradasinya, karena dia masih belum bagus. Kita atur dulu. Semakin dekat dengan objek, maka dia akan semakin gelap. Mungkin seperti itu. Oke, ini juga masih kebalik. Oke, kita pertama bisa menggunakan pencil tool untuk menggambar lebih mudah, atau bisa menggunakan pen tool. Yang mana aja boleh, yang penting senyamannya aja kayak gitu. Di sini kita gambar dulu. Ini seperti itu. Dilewatin aja nggak apa-apa. Ya, kita beri warna yang lebih gelap. Mungkin warna ini. Nah, kita turunkan opacity-nya menjadi 30. Masih terlalu gelap. Kita turunkan lagi. Mungkin 20. Udah mulai pas.
Selanjutnya kita hapus di bagian luar sama dengan menggunakan shape builder, ALT. Ya, kita arrange Ctrl C Ctrl X, pilih objeknya Ctrl F. Karena ini bentuknya masih agak kurang bagus, kita ulangi. Kita menekan N, lalu kita ubah arah dari shadownya, mungkin kayak itu. Oke, lanjut. Di sini kan juga ada apa namanya, daunnya ini, maka di sini juga akan ada sedikit shadow karena cahayanya dari atas. Kita kembali gunakan pensil tool maksudnya. Kita pilih warnanya sama dengan menggunakan eyedrop atau I yang ada di keyboard. Kita arrange Ctrl C Ctrl X Ctrl F. Lalu kita gabungkan dengan menekan Shift M. Jika tadi sambil menekan ALT itu bisa menghapus, jika tanpa ALT kita bisa menggabungkan kayak gitu. Tinggal digeser-geser aja. Ini masih ada bagian yang keluar, jadi kita hapus dengan menggunakan shape builder. Klik objeknya yang kedua, terus kita delete dengan menekan ALT. Udah, sekarang menuju ke bagian bunganya. Kembali kita gunakan pencil tool, kita gambar shadownya. Seperti itu. Terus kita pilih warna merah, kita turunkan agar lebih gelap. Oke. Dan keduanya kita hapus dengan menggunakan shape builder, dan kita turunkan opacity-nya menjadi 30. Ini juga kita berikan shadow. Yang penting konsep dari cahayanya udah benar, nanti dalam menentukan shadownya akan lebih gampang daripada kita tidak menentukan arah cahaya datang dari mana kayak gitu. Kita kembali hapus. Yang lewat-lewat kita hapus dulu. Kita arrange. Dengan menggunakan shortcut kayak gini jauh lebih cepat dalam proses pembuatan suatu karya, karena jika masih secara manual memilih tools, kita arrange secara manual kayak gitu, untuk project skala besar maka nanti akan lama banget hasilnya kayak gitu. Jadi usahakan kita hafal dengan shortcut yang ada di suatu aplikasi, baik itu di Photoshop maupun di Illustrator. Ini udah, sekarang di bagian putihnya juga sama, cahaya dari datang sini maka di bawah ini akan jadi gelap. Kita beri warna kuning tapi kita cari yang lebih gelap. Kurang gelap mungkin segitu. Lalu kita hapus, arrange, Ctrl X Ctrl F, turunkan opacity-nya jadi 30. Ini juga di bagian apa namanya, daun kecil-kecil ini kita juga pakai pencil tool aja lebih cepat. Dia agak lebih gelap, kita select, kita hapus, lalu kita turunkan opacity-nya menjadi 30.
Baru kita arrange, Ctrl C, Ctrl X, pilih objeknya, Ctrl F. Nah, untuk bagian sini karena dia cahaya datang dari sini, maka cuma kena sedikit cahaya, mungkin di ujungnya aja. Dan dia terhalang oleh bagian yang ini, bagian bunganya. Ini belum di arrange, kita kunci Ctrl X, Ctrl F. Dan yang ini mungkin dikit aja, di bagian ujung aja bakal kena cahaya. Dan itu kita berikan shadow. Kita ambil shadow yang ini. Jadi konsep cahaya ini sangat penting banget agar suatu ilustrasi dia kelihatan lebih hidup. Karena kembali tidak semua objek memiliki shadow yang sama, dan tidak semua objek memiliki highlight yang sama. Karena tingkat cahaya yang dia terima itu berbeda-beda setiap objek dan setiap bagian kayak gitu. Makanya kita tidak bisa memukul rata semua objek yang ada dengan style shadow yang sama. Kemudian yang ini kita berdikit aja karena dia paling atas, terus juga bakal kena cahaya cukup banyak kayak gitu. Kita beri sedikit aja. Arrange, delete. Udah segitu. Sekarang kita di bagian apa namanya, di bagian rambutnya ini kita benerin dulu karena masih ada kayak miss dikit. Udah. Sekarang karena sini bagian rambut, maka di transisi antara rambut dan juga bunga dia akan ada shadow karena dia tertutupi oleh bunganya kayak gitu. Jadi kita gambar di sini. Oke, seperti itu. Kita ambil shadow yang ada di daun. Delete. Dan kita arrange, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Yang ini juga karena dia tertutup, maka mungkin sedikit aja di bawah. Oke, segitu aja. Bakal kena cahaya. Ctrl F. Kita hapus bagian yang di luar dari objek. Jadi Mimin harapkan teman-teman udah paham dalam membuat apa namanya, dalam arrange suatu objek dan juga menghapus suatu objek yang menggunakan shape builder. Ini juga karena dia juga bakal kena sedikit, jadi kita mungkin di bagian sini aja. Ini akan jadi kebalikan dari objek rambut yang di kiri. Mungkin seperti ini mungkin ya, lebih bagus. Kita kembalikan biar nutup. Kita ambil warna yang ini, lihat keduanya, kita hapus, Ctrl Shift M, warna LT, kita arrange, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Ini juga bakal kena sedikit shadow, kita tambahkan lagi sedikit. Lihat objeknya. Lalu kita hapus. Ini udah, kita menuju ke bagian leher ya. Kembali kita gunakan pen tool di gambar ya.
arrange, delete. Lalu kita turunkan opacity-nya menjadi 50 karena dia tutupan oleh kepalanya, jadi dia agak lebih gelap. Kemudian di bagian rambut yang ini juga kita isi shadow sedikit aja. Untuk highlightnya sedikit aja shadownya, karena dia ada di bawah kayak gitu, maka dia akan sedikit terkena cahaya. Ini juga jadi dalam penggunaan pencil tool ini sama juga mempercepat proses dalam kita membuat shadow, karena Mimin jarang banget menggunakan pen tool dalam membuat shadow karena cukup ribet ya, atau cukup lama. Udah, sekarang ke bagian yang ada di leher. Kita kembali menggunakan pen tool, pencil tool maksudnya. Mungkin shadownya akan seperti ini. Kita ambil shadow yang ada di bunga atas. Dan juga di bagian leontinnya juga kita isi shadow. Kita ambil di bagian bunga yang atas. Tarik dulu, Ctrl X, Ctrl F. Ini kita delete, Shift M, tekan Alt. Oke, kita lanjut ke bagian yang ada di leher. Kembali kita gunakan pencil tool, sedikit aja mungkin, karena dia akan sedikit kena cahaya. Kita ambil warna yang ada di atas. Baru kita arrange. Selanjutnya di bagian bajunya juga sama, kita isi shadow dikit aja. Nah dia kita anggap ini terkena reflected dari daunnya, jadi kita isi di bawahnya aja. Itu oke. Kita ambil shadow yang ada di atas, di mukanya, baru kita arrange. Ini juga di bagian sini juga dia akan kena shadow. Kita ambil warna ini, kita arrange. Karena masih ada lewat, kita hapus dulu dan menggunakan shape builder. Yang ini juga kita isi shadow, ini juga dikit. Kita ambil shadow yang ada sini, kemudian kita arrange, Ctrl X, Ctrl F, taruh di depan dari bajunya. Yang lewat kita hapus seperti biasa, gunakan shape builder. Oke, sekarang di bagian pinggirnya juga kita isi shadow dikit. Mungkin dikit aja. Kayak itu. Ambil warna di sini. Select kedua objeknya, Shift M,
tekan Alt hapus. Nah, jadi teman-teman kalau hafal shortcut jadi lebih cepat, lebih efisien. Bandika harus mencari toolsnya dulu, terus belum lagi lupa dan sebagainya, jadi agak memperlambat pekerjaan seperti ilustrasi. Next, kita menuju ke bagian tangan. Kita gunakan pencil tool juga, kita isi seperti ini. Ambil warna yang ada di sini, kita erase, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Yang keduanya Shift M, Alt. Ini juga karena dia cahaya datang sini, maka di sini akan lebih gelap. Hanya kita di sini seperti itu. Oke, delete. Kita arrange, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Ini kita gabungkan, sama juga menggunakan Shift M tanpa menekan Alt, maka dia akan bisa bergabung kayak gini. Oke, udah jadi. Sekarang kita akan tambahkan sedikit highlight di beberapa titik. Mimin dulu di grup dulu, dengan pindah-pindah. Oke, di sini Mimin asumsikan cahaya yang datang adalah berwarna putih, jadi makanya highlight yang dihasilkan juga akan berwarna putih kayak gitu. Untuk highlight kita isi dikit-dikit aja. Terus kita warna putih, lalu kita hapus. Terus kapasitasnya menjadi 60. Ini juga sedikit. Kita ambil yang di sini, delete yang di luar, dan ini lagi sedikit. Lanjut di bagian sini juga akan kena sedikit aja di bagian bawah, karena juga dia lumayan dekat dengan sumber cahaya. Kita ambil sini aja, nggak apa-apa. Select duanya, Shift M, delete. Dan terakhir yang ada di bagian pundak. Oke, udah jadi ilustrasinya. Sekarang kita akan berikan background supaya tidak putih-putih banget. Kita select dulu keduanya, kita group supaya jadi satu, tunjukkan dikit. Oke, taruh tengah-tengah. Selanjutnya kita buat layer baru dengan nama BG atau background. Kita taruh di paling bawah. Oke, ya kita pilih rectangle tool, kita drag aja sesuai dengan ukuran dari artboard. Kita beri warna biru mungkin ya. Oke, kita beri gradasi juga biar tidak biru-biru flat banget. Kita beri gradasi warna kuning muda. Oke, ya kita tekan backgroundnya, terus tekan G yang ada di keyboard, kemudian baru kita pilih gradasi. Kita menuju ke window, cari gradient biar muncul dia panelnya, kemudian kita klik titiknya, terus klik I yang ada di keyboard atau bisa menekan
airdrop tool dan tekan shift yang ada di keyboard untuk memilih satu warna. Kemudian sini juga klik I, shift, pilih warnanya. Maka dia akan memilih satu warna. Misalkan kita tidak menekan shift yang ada di keyboard, maka dia akan langsung jadi biru kayak gitu. Contohnya seperti ini. Kita misalkan ini kita airdrop kita aktifkan, kita pilih, maka dia akan jadi biru. Jadi itulah pentingnya kita menekan shift ketika kita ingin menambahkan satu warna pada gradasi. Untuk kita atur, kalau di sumber cahayanya dari atas, maka warna kuning akan ada di bagian atas pojok kiri kayak gitu. Ini Mimin hilangkan dulu. BG-nya sudah, sekarang kita isi sedikit tambahan ornamen atau objek-objek di belakangnya. Kembali kita gunakan pencil tool, tekan N di keyboard. Mungkin seperti ini, kayak tanaman-tanaman bunga-bunga kayak itu. Kita beri warna pink muda. Oke, kita duplicate. Selanjutnya kita beri gradasi. Kita kombinasikan warna pink muda dengan warna pink yang lebih cerah atau lebih pudar kayak gini. Oke, tekan G, pilih warnanya. Ingat untuk menekan shift, klik OK. Di sini cahaya datang dari atas, maka yang putih akan ada di bagian atas. Ini juga sama. Ini kita bisa memilih warna dari sini, lalu kita arahkan putihnya di atas. Oke. Sekarang kita tambahkan di bagian depannya. Kita bisa milih layer base saja. Sama juga kita buat kayak gitu, agar tidak hanya di belakang saja, juga ada di depan. Kembali kita duplicate, transform, reflect, vertikal. Dia akan berbalik kayak ini. Kemudian kita atur ke bagian atas warna putihnya. Ini juga sama. Kita bisa duplicate. Ini kita naikkan. Geser dulu. Oke, karena sudah, ini mungkin kita bisa naikkan dikit biar nggak terlalu di bawah. Kita besarkan aja ya lagi dikit. Oke, pas. Jadi nanti si objek ini atau si karakter ini akan menjadi center dari ilustrasi ini kayak gitu. Selanjutnya kita berikan sedikit awan. Mungkin kita gunakan pencil tool, terus kita gambar awan kayak gini. Kita warnai putih. Bentuknya kurang bagus, kita ulangi. Di sini memang pure pakai mouse, jadi agak, kalau gambar-gambar yang kayak gini agak lumayan susah. Atur kapasitinya menjadi 40. Lalu kita duplicate.
Kalau kita atur dikit. Oke, jadi seperti itu. Terakhir kita tinggal menselect semua objeknya, terus kita di group atau Ctrl G, bisa menekan di keyboard Ctrl G untuk grouping. Dan kita buat rectangle atau kotak sesuai dengan artboard. Setelah itu kita select semuanya, klik kanan, kita tekan clipping max, maka dia akan menjadi satu kayak gini, tidak ada di luar dari artboard kayak gitu. Oke, sekian dari Basic Learning. Mimin harap ini bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah masing-masing. Oke, and see you next time.